Pakai sendok kecil. Ini apa gue ya? Pedes nggak? Lumayan. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling sering Panas. Padahal nggak kena apa-apa loh. Sering apa? Sering ngambek? Ini lu udah pernah ada yang nanya ini? Ini aja lah jawabannya udah. Gue orang Batak. Lu orang Sunda. Ada siapa yang sering ngambek? Gak usah dijawab itu mah. Ya. Kalau ngambek kamu suka ngapain? Suka main game. Suka bercanda kalau ngambek. Ngeluarin jokes. Ya ikan apa gitu gua. Kelihatan lah ya siapa yang gampang marah. Ikan apa? Apa? Dia tuh tunjukin bahwa ini bener ada yang nanya nih. Bener. Tuh ada yang nanya. Kenapa sih kalian tuh nggak ada yang nanya percaya? banyak. Apa kebiasaan jelek Teh Ari yang Pak Kembu nggak suka? Emang ada kembunya? Ada, orang udah manggil Pak Kembu sekarang. Kebiasaan apa? Enggak. Kebiasaan jelek Teh Ari yang Pak Kembu nggak suka. Banyak. Kebiasaan ya. Suka. Nah, kalau naruh barang, ya nih, kalau naruh barang. Itu mah gara-gara barusan. Ya, enggak ini sering misalnya naruh barang. Ari bilang gini, kenapa naruh barangnya di mana? Biar aman katanya. Naruh barang biar aman, ya. Oke. Kalau naruh barang biar aman, Di tempat rahasia. nah, ditaruhlah sama Ari di tempat yang rahasia. Di mana? Dia pun nggak tahu tempatnya di mana. Saking rahasianya. Aku tahu, tapi Gak bisa. Aduh, gimana nggak bisa pakai kacamata? Lepas ya. lepas aja. Aku tahu, tapi aku suka lupa karena terlalu banyak Pit yang aku pikirin tuh. Ini susah sayang. Bisa tuh kuakan langsung. Panas. Nah, harus kayak orang Korea makanya gitu. Kuapnya kudu gede. Pertanyaan berikutnya. Teh Ari biasanya marah karena apa Pak Kembu? Ini mah pertanyaan buat kamu soalnya Q&A untuk Pak Kembu dah. Oh. Emang pertanyaannya apa? Q&A buat Pak Kembu gitu. Gua kan nggak Kembu, berarti bukan gua dong. Apa tadi? Sok kuap dulu. Si lapar karunya. Punya gue juga enak loh. Kenapa pakai garpu kalau kita ngelilitin Indomie bisa kelilit, pakai sendok nggak bisa, malah muter di tempat. Tuh, nggak kelilit. Asli, cobain kena. Karena kalau garpu kan ada 3, Beb. Oh, kayak ini ya, sapu lidi kalau kita Tahan. banyak kita patahin. Kita tukeran gak sih? Apa? Nggak, enak nih. Si anjir. Ngapain gua tuh? Teh Ari suka marah gara-gara apa? Nggak pernah marah kayaknya. Jatuh guys. Lu nggak pernah marah kan? Pernah nggak? Coba lu kasih tau gue deh, gue nggak inget. Marah. Oh, marah tentang orang lain, nggak tentang gue. Marah kalau dia nyebutin mantan. Ah, iya bener. Jadi aku tuh gak suka. Iya, lu kalau Iya. nyebut mantan. Anyway, dalam konteks Mantannya namanya? dalam konteks apapun. Jadi aku tuh pengennya dia tuh lahir langsung ketemu aku aja. Udah nggak usah kenal cewek-cewek lain lah. Itu aku marah ya, aku suka marah. Iya, betul. Selain itu, Nggak inget gua. Coba lu aja lah inget ya. Gua aja nggak pernah inget. aku nggak pernah marah. Pokoknya kan? Yang tertib atau sistem makannya. Ininya buka aja tuh, Beb. Kehalangan itu bener. Ambil aja tuh. Iklan dulu ya, guys. Bisa tumpah, awas jangan. Ini tumpah sayang. Aduh, ya. Aku mau icip atau itu. Ini enak banget. Enak guys, apa namanya nggak tahu guys. Togi. Atau Ini enak loh.
Enak. Enggak enak. Yo ramen. Pedas banget enggak? Isinya Gue banyak ada ribut banget. sama temennya. Gue udah sama Tungkeng. Oh iya. Kalian suka nggak video mukbang gini? Kalau suka nanti Kalau kita mukbang apa artinya? Makan banyak. makan banyak. Ini kan nggak banyak. Nanti kan kita ada cemilan. Itu nggak Ya. mukbang. Jajan. Siapa yang lebih ngemong dan siapa yang lebih sering ambekan? Aduh, sama dong pertanyaannya kayak tadi. Oh iya ya. Kok orang-orang tuh penasaran ngambek terus ya? Ya kenapa sih? Coba guys, kenapa guys? Kalau orang tuh pengen tahu aku suka ngambek nggak? Gak ngobrol mau? Enggak, itu mah enggak, mau dibahas. Nggak usah. Lewat. Pas nikah, bikin perjanjian nikah nggak sih teh? Perjanjian apa di atas kertas apa? Iya kayaknya maksudnya perjanjian pranikah gitu. Enggak. Kita nggak bikin ya. Enggak. Tapi menurut kamu perlu nggak bikin? Lihat ke kamera, tolong ya kami wae. Enak iya. Tergantung sih ya. Perlu nggak tapi sebenarnya? Coba kasih gua gambaran perjanjian apa yang dibuat yang Perjanjian Kira-kira. pranikah itu kan biasanya pemisahan harta. Terus kalau selingkuh nggak dapat tunjangan biasanya tuh. dilemanya kalau bikin perjanjian kayak gitu, mostly pasti kalau lu nikah masih muda, kemungkinan kayaknya nggak pernah terbesit ya, kecuali Ya kalau masih muda kayaknya masih bucin banget ya. Kayaknya dunia pun akan kuberikan untukmu gitu. tapi mungkin kalau udah pernah nikah, udah pernah nikah terus nikah lagi misalnya. Tapi kan kita nikah nggak muda, Beb. Ya sih, nggak kepikiran sih gue soalnya. Nggak kepikiran. Tapi memang ada, karena kita kan sarjana hukum, teman-teman kita pada bikin ya, Bet ya? Ada. Iya ada. Hartanya jadi masing-masing. Ada yang untuk tujuan bisnis, biar nanti misalnya kalau suaminya bangkrut, harta istrinya nggak ikut diambil. Enak banget ini, sumpah. Ini kan Q&A sama Pak Kembu, Pak Kembunya makan sepanjang video. Gua sambil ngeliat kali ya. Kalau nggak kelihatan gua makan. Iya. Terus ada juga yang memang supaya pasangannya nggak selingkuh, biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau kita sih nggak bikin ya, Pit ya. Kita nggak bikin. Karena pas kita nikah juga belum tren kayak sekarang. Ini kita belum pernah makan ya? Belum, ini baru. Tapi asa sama bumbu warnanya dengan waktu itu, inget nggak? Lihat tapi ini lebih enak kan? Oh, Kalau yang di situ tuh kayak khusus yang Korea doang gitu. bukan soal itunya. Ya emang yang kita pesan waktu itu bukan Korea. Korea tapi nggak tahu lah, pokoknya beda. Terus Jadi kalau kalian mau nikah, berpikir bikin perjanjian pranikah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan artinya kalau bikin perjanjian tuh kalian gak cinta ya. tapi kayaknya logikanya kalau ada orang mau menikah, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin orang bakal gini, ibarat kayak sama orang tua gitu, saling mencintai, terus orang tuanya bilang dari awal, kamu nanti kalau udah gede, harta dipisahin ya, bikin teken kontrak sekarang pas lu SMA gitu. Kamu nggak akan menerima Ya harta. sih, it hurts ya. Gimana ya, pasti kan jadi pemikiran gitu. Jadi kalau kalian mau melakukan, memang jelas tujuannya gitu, apakah karena suaminya bisnis atau karena Ya, pajak, ya itu bisa juga kan. iya, tapi bukan jelas tuh. Kayaknya untuk lu mengungkapkan itu jelas tujuannya juga. Kan bisa aja misalnya aku kaya banget, terus aku bilang, karena gue tajir mampus ya, Benar-benar. gitu. Ya. Karena gue tajir mampus ya, kalau lo mau nikah sama gue bikin perjanjian ya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah ya, kan gitu bisa aja. Benar-benar. Terus
Ada yang nanya, gimana caranya saling menguatkan saat lagi ada titik terbawah? Aduh. Kita berdua biasanya kalau lagi down banget. Akur. Oh, justru. Ya, Akur banget. nggak pernah berantem. Mungkin karena nggak ada energi nggak sih, Phil? Iya, karena kepikiran gimana. Karena lagi susah. Jadi kan kalau orang mungkin ada ya kalau lagi susah tuh sama pasangan jadi ngebentak gitu. Kalau kita mah enggak, kayaknya energinya habis untuk mikirin gimana kehidupan selanjutnya. Jadi Bener. jarang banget berantem. Saling menguatkannya kita teleponan tiap hari sih ya dulu kalau pas masih pacaran mah. Cie pacaran. Iya. Iya lagi bener. Ngomong atuh sia teh. Apalagi saling menguatkannya. Soalnya pernah kita pas lagi dalam momen paling susah berdua, kita bahkan pernah ada satu momen malam-malam kita ketawa ada mungkin hampir 2 jam menertawakan kemiskinan. Keterpurukan kita dulu pas bangkrut ya. Malah jadi ketawa kita. Karena udah capek ya kayaknya. Maksudnya udah pusing, udah terlalu banyak yang dipikirin, akhirnya jadi malah tertawa. Mungkin orang gitu kali ya. Di saat udah paling bawah orang biasanya ngapain sih? marah biasanya Kalau orang kita- karena stres. Kita enggak sih, biasanya kita malah Malah akur. malah akur banget sih. Karena jadi nelfon itu juga mungkin karena visi misinya sama kali ya dari dulu. Iya, iya. Nah, saling menguatkannya biasanya teleponan setiap hari. Terus kita sering banget ngobrol. Kita bisa ngobrol hampir sehari 2 kali hanya untuk ngobrolin aduh kita gimana ya. Dan Kita itu bakal tuh kemana? belum serumah dulu ya. Belum serumah. Tapi udah bisnis bareng. Terus aku juga pernah di rumah sakit ngelihat orang sakit terus aku nelfon dia tiba-tiba nangis. Iya. Padahal lagi nggak bangkrut, cuman kayak duit lagi susah ya. Lagi sepi terus aku Padahal bangkrut aja kita belum nikah loh. Maksudnya masih bisa pulang ke rumah orang tua masing-masing. Iya ya. Bangkrut kayak udah nggak punya siapa-siapa. Taruh Beb. Lu lihat gaya gue ini susah loh. Bentar, lu ini pegang dulu. Minumnya air strawberry Pit di kulkas Pit. Hah? Tua. Gitu. Jadi mungkin harusnya mencari pasangan yang beneran satu visi misi. gitu. Guys, kita minum minuman Koreanya ini. Itu enak banget. Apa nih? Strawberry. Strawberry Bonbon. Ya ampun, Kenapa? sampai nempel makanan ini. Tapi itu mie yang aku enak banget nggak kan kamu? Aku nggak disentuh. Tadi kan lu makan sesuatu. Enggak. Sama sekali. Iya, itu enak banget loh. Dia nggak pedes tapi somehow dia enak banget. Aduh. Seger banget. Relain, jangan dihabisin, relain buat suamimu ini. Arif tuh suka ngabisin, nggak bilang-bilang, nggak nawarin. Main habisin. Aku pikir kan kamu nggak suka makan, Beb. Ya sih. Itu jadi satu visi misi sehingga di saat berjalan semuanya itu bisa lebih tenang gitu, bisa lebih santai. Pertanyaan berikutnya. Halo, tes. Kenalnya gimana? Aku udah sering cerita, nah sekarang versi kamu kan kalau aku yang cerita mah aku cerita aku ngecengin kamu. Nah sekarang versi kamu kenal aku tuh gimana sih? Jadi Ari itu satu angkatan di kampus. Kenal ya karena kita satu jurusan. Ya apa tuh? Akunya suka ngejar-ngejar atau apa? Jadi kenapa ya Ari tuh dari sejak awal kenal orangnya banyak senyum, ngegoda-godain. Gimana ya? Kayak gatel lah. Tahu gak sih cewek yang suka garuk-garuk kalau depan cowok gitu. Jadi gatelan. Jadi ya itu suka curi-curi perhatian, pura-pura nanya, suka berharap minta dianterin pulang. Itulah. Dianterin nggak? Dianterin lagi sama gua. Terus? Gua anterin, terus gua kasih ongkos.
Awal-awal mah gitu, kita kan satu angkatan. Satu grup ya kita ya? Ospek satu grup. Oh, pantas ya. Hari pertama banget menginjakan Unpar kita udah kenal. Bukan gua terkesan kayak, sombong banget sih lu gitu. Enggak ya, emang ya ini mah fakta aja. Ya dari sejak kenal pertama Aris selalu ya gitulah. Karena dia ganteng banget waktu kuliah. Kayak Ricky Harun. Jadi aku memang naksir dari awal. Terus kamu naksir nggak waktu kuliah sama aku? Ya, so-so lah, sedang-sedang masih biasa lah. Nganggap teman aja. Standar gitu. Terus naksirnya apa? Udah lama, setelah bisnis bareng lah. Lama banget. Perjuangan gue panjang banget ya. Nah, Enak nggak? enak banget. Cukup nggak sih itu? Ya lu cerita tuh, naksir guanya kapan, kenapa lu naksir gua? Maksudnya Ada itu kejadian lucu apa? karena gue ini kan introvert orangnya, nggak terlalu suka berteman dengan banyak orang. Kenal banyak orang banyak, tapi ngumpul bareng banyak teman tuh enggak. Terus memang dari dulu tuh seringnya pacaran. Nah begitu kenal Ari kan gue lagi menikmati kejombloan nih, nggak mau pacaran. Jadi gue pikir berteman aja. Nama Ari dipepet terus nih. Ya gue merasa biasa aja, udahlah temenan aja gitu. Terus kita bisnis bareng. Tapi kok kamu bilang waktu kuliah naksir, suka ngomong gitu? Bohong itu. Itu bohong. Ya adalah rasa seneng nyaman ada di deket tuh. Karena Ari ini suaranya bagus dulu. Nah, terus pas udah masuk kuliah, pas udah lulus kuliah kita makin intens, makin sering bareng. Ya udah dari situ mulai lah kayaknya she is the one. Dah gitu aja lah. Simpel banget ya, nggak ada naksir tergila-gila, nggak kayak aku mah naksir banget sama kamu dari kuliah. Kalau bercanda suka bawa-bawa fisik gak sih kalian? Kalau iya suka tersinggung nggak? Aku aja manggil dia Pak Kembu. Jalannya kita bercanda fisik mah ya. Kalau fisik nggak pernah dibicarain ya. Nggak pernah sih. Bahkan ada sih kejadian yang gak nyaman kayak temen kita suami istri, suaminya ngehina istrinya, atau ada orang yang di sekitar kita ngebahas soal gendut atau ngebahas soal entah fisik yang pendek lah, entah hitam lah. Dan biasanya tuh somehow kita tuh selalu refleks untuk diem aja. Jadi kayak misalnya ada teman kita suaminya tuh suka ngehina, kamu teh gendut gitu ya. Atau misalnya nih si ini mah udah gendut. Nah Poldo tuh nggak pernah bilang iya nih si Ari juga, nggak, dia langsung diam aja. Ya. Gua nggak lagi ngemil nih. Gua nggak tahu, mungkin ya. Tapi sepengetahuan dari sih gua sih enggak. Nggak pernah sih. Ya. Enak. Ini enak. Manis ini. Manis tapi enak. Kayak Gambarnya kayak nggak manis ya? Nah Kurang. ini mah nggak ada tulisan bahasa Ini juga kurang kan Inggrisnya kata gua. sama sekali. Ini buka lagi aja ya yang ini ya. Iya. Ini enak tahu, aku suka. Jadi suka ngebahas fisik enggak? Enggak. Kalau Poldo ngebahas fisik sama aku biasanya terkait dengan kesehatan sih, kayak misalnya aku sakit pinggang, hal-hal kayak gitu ya. Ini enak. Oke. Ini kok bentuknya lucu sih? Ini rasa kura-kura ya? Bercampur ini mah. Bener-bener 4 layer. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa dipanggil Pak Kembu? Kenapa? Ya kan lu, kan ini pertanyaan buat Pak Kembu. Kan dia manggil lu. Masa gua menciptakan nama itu? Karena Hai Ari. Mulai besok panggil saya Pak Kembu. Karena Poldo ini buat aku pipinya kembu, walaupun dia badannya kurus tapi pipinya tuh cabi gitu loh.
Makanya dia kelihatannya kayak anak kecil imut-imut gitu. Cek akunya, teuing cek batur. Cek batur mah saya tirus. Cek aku mah gitu. Nah, Harusnya perus ya. Pendek kurus. Tirus kan tinggi kurus. nah karena pipi. Nah, karena dia kembu dan dia suami, jadi bapak kembu, jadi pak kembu disebutnya. Kenapa tirus gitu? Kan harusnya pirus, nggak tirus. Ya, cuma bahasa Indonesia bukan singkatan. Ya kenapa bahasa Indonesia tirus? Nggak tahu, aku tanya. Geru ke- aja. Toge di tahuan. Kamu tanya sama founding father. Kenapa? Nggak tahu. Siapa bapak koperasi Indonesia? Soekarno Hatta, Hatta. Soekarno-Hatta. Kok jadi pertanyaan? Siapa bapak? Itu bapak siapa tadi gue? Ekonomi. Koperasi. Iya. Siapa bapaknya Muhammad Hatta? Hatta juga kan, Hatta belakang. Hah? Hatta juga. Hatta senior. Oke lanjut. Kita lanjut ya. Teman-teman kalau kalian mau makan, makan aja. Beli 9. Oh. Abang marga apa kak? Nabi 10. Kalau aku apa berarti? Kan belum ada. Nggak tahu. Awal dulu kenal sama Pak Kembu sampai bertahan. Oh udah tadi awal kenal. Nah, kalau aku memang aku yang naksir duluan sih, aku suka ngajar-ngajar dia. Karena dia punya mobil dan mukanya ganteng. Kan lumayan punya mobil, bisa nganter pulang. Banyak duit juga. Biasa aja. Enggak banyak duit ya pas kuliah. Biasa. Asli. Biasa. Banyak anjir. Biasa. Mau gue sebutin bapak lu siapa? Jangan. Tuh kan dia aja gak mau. Ya kok. Yang nggak suka Prabowo banget lah. Jangan lah. Banyak duit tapi kan. Biasa. Tuhan. Kalau banyak, itu Garuda sahamnya juga beli dulu. Apa tadi teh? Bertahan. Setelah terlilit utang. Kayaknya jauh di dalam hati aku. Aku tuh tahu kalau misalnya aku punya banyak mimpi dan dia tuh akan mensupport di antara semua orang di seluruh dunia ini yang pernah. Pertanyaannya gimana bisa bertahan? Iya, makanya aku bertahan. Dia tuh selalu mensupport semua mimpi aku. Aku nggak pernah naik pesawat. Aku nggak pernah banyak kah? Terutama pas apa, Beb? Ada gempa. Gitu. Jadi aku tuh selalu meyakini dia tuh orang yang paling suportif. Makanya aku ngerasa aku bisa sampai di tahap ini karena dia tuh orangnya suportif banget. Makanya aku bertahan dan kita tuh selalu ngerasa kalau punya utang, kalau punya prestasi itu milik kita berdua. Betul. Nih. Sejauh apa batasan kakak buat suami main di sosmed? Misalnya follow cewek-cewek. Kamu suka follow cewek-cewek?